Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang Islam, kebanyakan orang akan langsung memikirkan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Padahal jika kita membuka lembaran-lembaran sejarah Islam dan menelusuri ajaran Rasulullah, kita akan menemukan bahwa inti dari ajaran Islam itu sendiri bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga soal bagaimana kita bersikap, berbicara, berinteraksi dengan sesama. Akhlak, adab, etika, dan karakter adalah ruh dari ajaran Islam yang sejati. Akhlak yang baik adalah buah dari iman yang kokoh. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan bahwa misi utama beliau diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk memperbanyak hukum baru, bukan untuk membangun kekuasaan duniawi, tapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Maka Islam sejati bukan hanya terlihat di masjid, bukan hanya di waktu sholat, tetapi juga dalam sikap kita kepada orang tua, guru, tetangga, teman, atau bahkan orang yang kita tidak kenal. Seperti yang tertera pada surat Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la ala khuluqin azim, yang memiliki arti dan sesungguhnya engkau atau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang luhur dan mulia. Ayat yang bacakan sangat singkat, hanya satu kalimat, namun di dalamnya tersimpan makna yang begitu dalam. Allah tidak memuji suara bacaan Rasulullah, tidak juga memuji jumlah rakaat salat malam beliau, tapi yang dipuji adalah akhlaknya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita bahwa sebesar apapun ilmu dan ibadah kita, jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, maka nilainya akan berkurang di sisi Allah dan juga di mata manusia. Dan juga tertera pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang zalim. Bukti nyata bahwa akhlak adalah kemuliaan sejati seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam setiap aspek kehidupan, dan keindahan akhlaknya telah menarik hati ribuan orang untuk masuk Islam. Bahkan sebelum mereka mengenal syariat secara utuh, dakwah beliau bukan dengan kekerasan atau kata-kata kejam, tetapi dengan kelembutan, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Kita lihat hari ini banyak orang yang rajin ibadah tapi masih mudah marah, suka menghina, menyakiti hati orang lain, bahkan merasa lebih suci dari orang lain. Di sisi lain, ada orang yang mungkin ibadahnya masih belajar tapi tutur katanya lembut, suka membantu, rendah hati, dan bisa menjaga lisan serta perasaannya terhadap orang lain. Siapa yang lebih baik di mata Allah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang saling dekat dengannya dan orang yang paling dekat dengannya kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adab juga bagian dari akhlak yang sangat penting. Adab terhadap orang tua, adab kepada guru, adab saat makan, saat berbicara, saat masuk rumah orang, bahkan adab terhadap hewan dan lingkungan pun ada. Semuanya diatur dalam Islam. Bahkan para ulama terdahulu mengajarkan, pelajarilah adab sebelum kamu pelajari ilmu, karena ilmu tanpa adab bisa membuat seseorang menjadi merasa sombong, merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih bisa dari yang lain, dan bahkan menjadi sumber perpecahan. Para ulama dahulu sangat menjaga adab sebelum ilmu. Imam Malik bahkan menyuruh muridnya belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar hadis. Mereka paham bahwa ilmu tanpa adab adalah kesombongan, adab tanpa ilmu adalah kesesatan. Maka dari itu, seorang muslim harusnya menghiasi hidupnya dengan karakternya yang mulia, seperti jujur, sabar, rendah hati, amanah, serta suka menebar kebaikan. Etika dalam Islam bukanlah sekedar norma sosial, tetapi bagian dari ibadah, seperti menjaga kebersihan, bersikap sopan kepada semua orang, tidak memotong pembicaraan orang lain, memberi salam ketika masuk rumah, memaafkan, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Semua itu adalah bagian dari etika yang diajarkan Islam dan bisa bernilai ibadah jika dilakukan karena Allah. Karakter adalah wujud konsistensi dari akhlak. Orang yang memiliki karakter baik tidak hanya berbuat baik saat dilihat orang lain, lalu juga tetap
Jujur, santun, dan amanah meskipun tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang melihat. Jadi istilahnya dia itu tidak ingin dipuji. Inilah yang membedakan keimanan sejati dari sekedar pencitraan. Dunia mungkin akan tertipu dengan pencitraan, tapi Allah menilai apa yang ada di hati dan perilaku nyata kita. Dijelaskan juga pada hadis riwayat Tirmizi, yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak amal, tetapi juga seberapa baik seseorang menjaga sikap dan tuturnya terhadap sesama. Adab dan etika juga menjadi ukuran penting dalam kehidupan sosial, tidak hanya kepada orang tua, guru, tetapi juga kepada siapapun termasuk anak kecil, orang yang berbeda pandangan dengan kita, bahkan kepada makhluk lain seperti hewan dan alam sekitar. Saudaraku, bayangkanlah jika masyarakat kita dibangun di atas dasar akhlak dan adab. Tidak akan ada kebohongan, korupsi, penghinaan, kekerasan, atau kejahatan lainnya. Anak-anak akan lebih hormat kepada orang tua dan guru, pemimpin akan lebih adil, tetangga akan saling tolong-menolong, lingkungan akan menjadi lebih lagi damai. Indonesia akan menjadi cahaya, bukan hanya untuk umatnya, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu, mari kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai dari hal sederhana seperti biasakan ucap salam, biasakan ucap terima kasih, minta maaf, minta tolong, bantu orang lain dan jaga lisan. Perlahan-lahan kita bentuk karakter muslim yang bukan hanya taat dalam ibadah, tetapi juga lembut dalam akhlak. Ingatlah, Rasulullah SAW tidak menaklukkan hati manusia dengan pedang, tetapi dengan akhlaknya. Maka, jika kita ingin membawa Islam ke dalam masyarakat, ke tengah masyarakat, tunjukkan akhlak kita, adab kita, etika kita, dan karakter kita sebagai cerminan dari Islam itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang mulia akhlaknya, dijaga lisannya, diringankan tangannya untuk membantu sesama, dan diberi hati yang sangat lembut dalam menghadapi kehidupan.